Hari ini kita bahas tentang Foucault atau Michel Foucault. Tapi kali ini semalam saya bahas tentang alam, manusia dan Tuhan. Tapi tidak akan kita bahas di pagi ini. Nah, Foucault dia seorang sosiolog Prancis. Belakangan orang mengenalnya sebagai filsuf. Teori-teorinya sangat fenomenal. Ada yang bicara tentang power and knowledge, panopticon teori, dan teori itu dilahirkan dari Jeremy Bentham sebetulnya. Nah, saya tertarik untuk mengkaji Foucault itu dari perspektif sumber daya manusia. Mungkin bagi kebanyakan orang yang mempelajari SDM itu dia hanya kenal, ini banyak di perpustakaan saya, Drucker, Stephen Robin. Mungkin hanya mengenal SDM manajemen itu dari kebanyakan ilmuwan yang berbicara itu. Jarang orang menyinggung tentang Foucault atau Michel Foucault. Ada satu kesalahpahaman besar selama kita mempelajari manajemen atau sumber daya manusia. Kan kita diajarkan bahwa tugas SDM adalah mengelola manusia. Poinnya itu dulu saja. Ketika kita bicara tentang SDM adalah mengelola manusia. Benar, tapi itu ada persoalan. Biasa saya akan mengajukan satu pertanyaan yang paling dasar. Apakah benar SDM mengelola manusia? Teori siapa? Apa alasannya? Ataukah sesungguhnya SDM sedang membentuk manusia? Jadi kita harus bertanya di sini. SDM mengelola manusia atau SDM itu membentuk manusia? Perbedaannya ini tampak sederhana. Kalau kita bicara tentang filosofisnya, keduanya itu berada pada dunia yang berbeda. Mengelola artinya manusianya sudah ada. Itu poinnya. Kalau SDM adalah mengelola, maka manusianya sudah ada. Kumpulkan saja semua manusia. Lalu SDM datang, lalu ilmu manajemen datang, itu adalah mengelola. Lalu organisasinya mengatur, mengembangkan, dan memanfaatkan. Membentuk berarti dalam hal ini membentuk organisasi terlebih dahulu menciptakan gambaran bagaimana manusia memiliki arti. Manusia yang ideal. Kemudian seluruh sistem itu di dalam sebuah organisasi diarahkan untuk menghasilkan manusia yang sesungguhnya. Itu SDM kalau SDM-nya mengelola. Nah, artinya apa? Foucault itu bukan ahli manajemen. Tidak ada tulisan Foucault tentang manajemen. Michel Foucault menulis tentang, nggak ada teori Foucault tentang manajemen. Ia tidak pernah menulis buku tentang HRD, nggak ada. Ia seorang sosiolog kok. Tidak pernah merumuskan teori rekrutmen, tidak pernah menawarkan model penilaian kinerja, tidak pernah mengajarkan bagaimana perusahaan menjadi lebih produktif. Itu nggak pernah Foucault mengajarkannya. Lalu, apa yang menjadi sebab nih? Saya tawarkan Michel Foucault kepada pembahasan SDM. Mungkin para doktor manajemen sumber daya manusia atau para profesor sumber daya manusia akan mengkritik saya habis-habisan. Akan mendekonstruksi saya gitu kan. Ketika saya menawarkan Foucault kepada SDM.
hal baru yang harus kita ketahui, Foucault itu memberi kita sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada teknik manajemen. Ada buku yang sangat bagus sekali. Saya punya Foucault, judulnya adalah Power and Knowledge. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya banyak hal tentang esensi manusia, tentang pengetahuan, tentang kekuasaan itu seperti apa. Foucault itu memberi kita sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada teknik manajemen. Jadi kalau orang manajemen berbicara tentang rekrutmen, dasarnya apa? Foucault sudah tahu, sudah memberi dasar. Foucault itu memberi kita bagaimana cara membaca, menafsirkan organisasi itu membentuk manusia. Foucault tidak bertanya bagaimana organisasi menjadi efisien, tidak. Tapi ia bertanya bagaimana organisasi membuat manusia secara sukarela untuk disiplin. Ini pertanyaan dasar yang justru diajukan di dalam pendidikan SDM manusia itu tidak pernah dipertanyakan. Kenapa manusia rela untuk diatur, rela untuk disiplin? Ini kan kalau kita lihat fungsi SDM, ada rekrutmen, ada seleksi, ada pelatihan, penilaian kinerja, pemetaan kompetensi, pengembangan karir, sampai kepada manajemen perubahan ke bawahnya gitu kan. Itu untuk membentuk satu efektivitas organisasi. Nah, fungsi itu memiliki tujuan yang sama, membentuk manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Coba kalau kita perhatikan secara baik-baik, rekrutmen itu bukan hanya mencari orang terbaik. Rekrutmen itu mendefinisikan siapa yang layak disebut terbaik. Pelatihan itu tidak sekedar menambah kemampuan. Pelatihan itu membentuk cara berpikir yang dianggap benar oleh organisasi. Penilaian kinerja bukan sekedar mengukur hasil. Penilaian kinerja menentukan siapa yang disebut berhasil. Di situ kan intinya gitu kan. Maka SDM tidak hanya mengelola tenaga kerja. Ini harus kita garis bawahi. SDM tidak hanya mengelola tenaga kerja. SDM dia memproduksi standar tentang manusia yang dianggap ideal. Jadi disinilah letak Foucault. Ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan bukan hanya memerintah. Kekuasaan menciptakan cara kita memahami kenyataan. Kekuasaan itu bisa menentukan apa yang dianggap normal, apa yang dianggap profesional, apa yang dianggap kompeten, bahkan siapa yang dianggap layak menjadi pemimpin. Itulah kekuasaan. Jadi kalau kita analisis lebih dalam kepada Foucault, kita sering membayangkan pengawasan sebagai atasan yang berdiri di belakang karyawan. Kalau menurut Foucault, bentuk pengawasan seperti itu sudah harus ditinggalkan gitu. Organisasi modern, dia bekerja tidak dengan cara yang lebih kasar, tapi harus lebih halus. Hari ini perusahaan memiliki absensi digital, kamera pengawas, jejak digital, analisis data SDM, AI atau kecerdasan buatan. Semuanya itu tampak inovasi teknologi, tapi itu adalah sebetulnya panoptikon teori. Jadi pada intinya Foucault
mengajarkan kepada SDM itu harus menggunakan panopticon teori. Karena itu, pertanyaan terbesar dalam SDM bukan bagaimana kita mengelola, melainkan manusia seperti apa yang sedang kita ciptakan melalui praktek SDM yang kita bangun. Bahkan Foucault itu tetap hidup sampai saat ini. Idenya, teorinya, bukan di ruang sosiologi, bukan di ruang filsafat, tapi di setiap organisasi, di setiap semua perusahaan yang berusaha membentuk cara manusia berpikir, bekerja, bahkan memahami dirinya. Artinya apa? Kita yang mempelajari STM, kita harus paham. Foucault ternyata sudah memberikan amanat kepada kita bahwa SDM itu bukan mengelola manusia, tapi SDM adalah membentuk manusia dengan panopticon teori.